Apa kabar Indonesia Pagi? Didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi Ferdil ya. Apa kabar Mala? Alhamdulillah baik. Hari ini banyak yang berolahraga di belakang kita ya Ferdi. Car Free Day ya hari ini ya. Car Free Day di Rasuna Said salah satunya. Nanti kita juga yang akan jelas kita juga punya banyak informasi yang akan kita hadirkan untuk Anda di pagi hari ini terkait dengan yang kemarin yang kasus sadis yang terjadi di Purwakarta. Nah, ya? Ditemukan ada mayat dengan terborgol ya, seorang satpam informasinya. Nanti kita dalami kasus ini. Ya. Tapi kita hadirkan dulu informasi-informasi lainnya untuk pemirsa. Pelaku pencurian sepeda motor di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur babak belur dihajar massa pada Sabtu pagi. Pelaku tertangkap usai mencuri motor milik warga yang terparkir di teras rumah. Aksi pencurian sepeda motor ini terjadi di Perum Grand Purwodadi Residen, Desa Semut, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dalam rekaman CCTV, pelaku berjumlah 3 orang ini membuka pagar perumahan agar leluasa kabur saat membawa motor curian. Namun saat membawa motor hasil curian, pelaku terpergok warga. Karena panik, ketiga pelaku berusaha melarikan diri. Satu pelaku berhasil ditangkap massa, kemudian menjadi bulan-bulanan hingga babak belur. Petugas Polsek Purwodadi mengevakuasi pelaku beserta barang bukti motor dan beberapa kunci T. Dan saat ini polisi masih mengejar 2 pelaku lain yang identitasnya sudah diketahui petugas. Ya, aksi penjamretan menimpa seorang bocah berusia 6 tahun di Boyolali, Jawa Tengah. Kalung emas yang dikenakan korban dirampas saat hendak pulang usai bermain. Dan aksi pelaku terekam CCTV dan viral di media sosial, serta kasus ini masih dalam penyelidikan polisi. Dalam rekaman kamera CCTV, pelaku diduga lebih dahulu mengintai korban yang baru saja pulang bermain. Setelah memastikan kondisi sekitar sepi, pelaku mendekati korban dan merampas kalung emas beserta liontin yang dikenakan korban. Setelah berhasil menguasai barang berharga milik korban, pelaku langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor. Korban yang masih berusia 6 tahun tidak mampu memberikan perlawanan. Usai menjadi korban penjamretan, anak tersebut hanya bisa menangis sambil berlari pulang ke rumah yang berjarak beberapa meter dari lokasi kejadian. Total kerugian ditaksir mencapai 4 juta rupiah. Polisi yang mendapatkan laporan langsung mengadakan olah TKP dan melakukan penyelidikan serta mengamankan rekaman CCTV sebagai barang bukti untuk mengungkap identitas dan keberadaan pelaku. Ya, mudah-mudahan ini pelakunya bisa segera tertangkap karena ini terekam jelas di kamera CCTV ya. Dan untuk kewaspadaan orang tua, sebaiknya anak-anak tidak dikenakan perhiasan ya, kalau memang bukan acara-acara tertentu. Bagi anak-anak yang masih di bawah umur sudah mengenakan perhiasan emas ya, artinya memancing, bisa mengancam nyawa juga ya. Kita ke informasi selanjutnya. Perampok toko emas di Pemalang, Jawa Tengah beraksi dengan menodongkan senjata ke pegawai toko emas. Saat itu toko emas dijaga 2 pegawai yang langsung panik saat pelaku menodongkan pistol ke mereka. Secara refleks kedua pegawai berteriak minta tolong dan upaya perampokan di siang bolong ini pun langsung mengundang perhatian warga di pasar. Walau warga takut mendekat karena senjata yang dibawa pelaku, perampokan gagal dilakukan. Padahal pistol yang dibawa pelaku adalah pistol mainan. Namun tak ada yang bisa mengetahui hal itu. Bermodal CCTV toko dan keterangan sejumlah saksi, polisi mengejar pelaku. Saat perampokan, pelaku mencoba menutupi beragam identitas mulai dari wajah hingga badan. Tapi identitasnya tetap terbongkar. Kurang dari 24 jam polisi menangkapnya. Barang-barang yang digunakan untuk merampok dibuang pelaku ke sungai, namun berhasil ditemukan polisi. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Gara-gara menyetel musik dengan suara kencang, seorang pria penghuni penginapan di Batam, Kepulauan Riau dipukuli oleh sejumlah orang.
Awalnya pria yang dipukuli dalam video viral ini menuai simpati karena dianggap sebagai korban pengeroyokan. Namun seiring perjalanan waktu, latar belakang kasus mulai tersingkap. Pria tersebut bernama Yehezkiel Huta Galung. Ia mengalami sejumlah luka luar dan dalam gara-gara pengeroyokan. Namun kini ia ditahan karena berstatus tersangka dalam peristiwa di homestay tersebut. Menurut polisi, Yehezkiel jadi tersangka karena sebelum penganiayaan terhadapnya, Yehezkiel memukuli seorang pegawai homestay. Gara-gara Yehezkiel dan rombongannya ditegur usai memutar musik dengan kencang. Usai pemukulan oleh Yehezkiel, teman-teman korban datang dan memukuli Yehezkiel beramai-ramai. Atas penganiayaan terhadap pegawai homestay, Yehezkiel dilaporkan ke Mapolsek Bengkong. Menurut pemilik penginapan, sempat terjadi upaya damai. Upaya damai gagal gara-gara keluarga Yehezkiel menuntut uang damai yang jumlahnya tinggi. Yehezkiel kini dijerat dengan undang-undang pidana yang ancaman hukumannya paling lama 2 tahun 6 bulan penjara. Sementara 5 tersangka yang dilaporkan Yehezkiel diancam hukuman 5 tahun penjara. Kita ke Bone, Sulawesi Selatan. Seorang operator eskavator tewas setelah tertimbun longsoran tanah dan batu saat bekerja di tambang galian C di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Ya, kecelakaan kerja ini terjadi di Desa Lampoko, Kecamatan Barebo, Kabupaten Bone pada Jumat pagi. Korban bernama Irfan, 32 tahun, saat itu mengoperasikan eskavator untuk mengeruk material batu di bagian atas lokasi tambang. Namun tiba-tiba tebing dan batu longsor menimpa alat berat yang dikendalikannya. Korban sempat berusaha menyelamatkan diri dengan melompat dari kabin, namun tetap tertimbun material longsor. Sementara ini, kini polisi telah melakukan olah TKP, meminta keterangan saksi, serta menghentikan sementara aktivitas pertambangan di lokasi. Kita ke informasi lain. Kebakaran melanda sebuah bangunan dan warung kopi di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Warga dan pedagang ini panik berusaha memadamkan dengan alat seadanya. Namun api terus membesar sehingga mereka menyelamatkan diri ke tempat yang aman. Kebakaran ini berhasil dipadamkan setelah 15 unit mobil serta 75 personil damkar dikerahkan ke lokasi. Belum diketahui penyebab kebakaran, diduga sementara akibat korsleting listrik dan tidak ada korban jiwa. Masih kebakaran, pemirsa, ini sebuah toko bangunan di Cipondoh, Kota Tangerang mengalami kebakaran. Sebanyak 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Ya, inilah video amatir detik-detik sebuah toko bangunan dilalap si jago merah. Terlihat api dengan cepat menghanguskan bangunan toko. Untuk memadamkan api, sebanyak 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa saat kejadian dan penyebab kebakaran masih belum diketahui. Kebakaran hebat juga melanda kampung adat di Sukabumi, Jawa Barat. Dugaan sementara, kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik. Sementara pemukiman yang terbakar yang terbuat dari kayu dan bambu. Api melalap puluhan pemukiman penduduk di kawasan adat Kesatuan Adat Banten Kidul, Kasepuhan Cipta Mulia, Desa Sirna Resmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Terekam kamera warga. Api terlihat hampir meluluhlantahkan rumah yang terbuat dari kayu dan bambu. Selain rumah yang terbakar, lumbung padi sebagai tempat penyimpanan padi warga masyarakat adat juga ikut terbakar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukabumi masih mendata jumlah rumah yang terkena musibah kebakaran dan jumlah jiwa yang terdampak. Kita ke kabar lainnya, seorang balita terkunci sendirian di dalam kamar rumah yang berada di Jalan Beringin, tepatnya di Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Orang tua yang panik langsung menghubungi petugas damkar untuk upaya evakuasi.
Ya, suasana tegang terjadi saat seorang balita dilaporkan terkunci di dalam kamar, sementara pihak keluarga tidak mampu membuka pintu dari luar lantaran kunci kamar yang dimiliki patah. Petugas damkar yang menerima laporan menuju lokasi dengan membawa peralatan evakuasi. Dengan penuh kehati-hatian, petugas berupaya membuka pintu tanpa membahayakan anak yang berada di dalam ruangan. Setelah beberapa menit, pintu berhasil dibuka dan sang anak ditemukan dalam kondisi selamat. Tangis haru pun pecah saat anak tersebut akhirnya kembali ke pelukan orang tuanya. Dan peristiwa ini sekaligus menunjukkan bahwa petugas damkar tidak hanya siap menangani peristiwa kebakaran, namun juga mampu memberikan pertolongan saat warga menghadapi situasi darurat. Nah, ini yang harus hati-hati ya, jangan sampai kemudian anak bisa terkunci sendiri di dalam kamar. Jangan sampai lolos dari pengawasan nih. Karena kalau diam-diam biasanya balita ada sesuatu. Ada aja proyeknya gitu. Iya. Untung ada damkar. Ya, Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta kembali meluncurkan awan panas guguran. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda, tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta kembali meluncurkan awan panas guguran. Ya, berdasarkan data Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG, awan panas guguran terjadi pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Estimasi jarak luncur mencapai 1,9 km dengan amplitudo maksimal 33,1 mm dan berdurasi 129,42 detik. Awan panas guguran ini tercatat mengarah ke barat daya, tepatnya di hulu Kali Sat dan Kali Putih. Dan saat ini tingkat aktivitas Gunung Merapi masih berada pada status siaga atau level 3. Pihak Badan Geologi dan BPPTKG Yogyakarta mengimbau kepada seluruh masyarakat agar menjauh dari daerah bahaya serta alur sungai yang berhulu di Gunung Merapi. Ya, ini yang lagi viral sekarang ya, malah terkait dengan sebuah komunitas lari yang diselenggarakan oleh warga negara asing dan viral di media sosial. Dan komunitas lari yang bertajuk Silent Disco Run itu diduga rasis lantaran hanya boleh diikuti oleh warga negara asing saja. Video Silent Disco Run yang digelar pada 22 Juli 2026 lalu viral di media sosial. Kasus ini mencuat setelah beredar unggahan seorang wanita yang ditolak untuk mengikuti kegiatan ini lantaran berstatus warga negara Indonesia. Padahal kegiatan tersebut diselenggarakan di kawasan Canggu, Kabupaten Badung, Bali. Hal tersebut sontak menghebohkan masyarakat dan mendapat kritikan dari warga Bali. Event lari tersebut diketahui diselenggarakan oleh komunitas Entourage Bali dengan 2 WNA asal Belanda yang teridentifikasi sebagai penyelenggara. Kedua WNA tersebut adalah JAS, pemegang izin tinggal terbatas atau ITAS untuk bekerja, dan HKV, pemegang ITAS investor. Kedua WNA tersebut diketahui telah meninggalkan wilayah Indonesia pada Rabu 23 Juli 2026 malam, menggunakan maskapai KLM tujuan Singapura melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Saat ini pihak imigrasi telah memasukkan keduanya ke dalam daftar cekal. Terkait dengan pemberitaan viral, ada event lari yang diadakan di Bali, yaitu Bali Silent Disco, beberapa waktu yang lalu, bahwa dari pihak imigrasi sudah mengidentifikasi warga negara asing yang terlibat. Ada 2 warga negara asing yang terlibat, itu saat ini ternyata kita cek keberadaannya sudah berada di luar Indonesia pada tanggal 23 Juli yang lalu. Dan apa yang kami lakukan? Kami lakukan pertama kali adalah melakukan penangkalan, sehingga oleh karena itu orang asing tersebut, 2 WNA tersebut tidak bisa lagi masuk ke Indonesia. Itu yang pertama. Kedua, kami sudah memerintahkan kepada jajaran imigrasi Bali
untuk mengusut lebih lanjut. Bentuk pengusutnya seperti apa? Untuk melihat siapa sponsor atau penjaminnya. Yang kedua juga untuk melihat event organizer-nya ini siapa. Apabila ada event organizer-nya dari pihak asing, maka oleh karena itu perbuatan tersebut tidak dibenarkan secara hukum keimigrasian. Selain menjatuhkan sanksi, pihak imigrasi akan memeriksa penjamin atau sponsor yang diduga melakukan pelanggaran ketentuan keimigrasian. Berdasarkan aturan yang berlaku, warga negara asing tidak diperbolehkan menjadi penyelenggara kegiatan di Indonesia jika tidak sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki. Dari Denpasar, Bali, Alfani Sukri, TV One mengabarkan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau langsung kondisi bangunan sekolah SD Negeri Kebayoran Lama Selatan 09 yang mengalami kerusakan berat. Pramono menegaskan pembangunan rehabilitasi sekolah menjadi prioritas agar para siswa dapat belajar dengan aman dan nyaman. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau langsung kondisi bangunan Sekolah Dasar Negeri Kebayoran Lama Selatan 09, Jakarta Selatan yang sebagian besar dinilai tidak layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar karena mengalami kerusakan berat. Peninjauan yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta ini untuk memastikan langkah percepatan pembangunan kembali atau rehabilitasi bangunan sekolah tersebut. Pramono menyatakan kondisi sekolah menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurutnya, sektor pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang harus mendapatkan prioritas bersama bidang kesehatan dan sosial. Pemprov DKI Jakarta juga telah menyiapkan skema pembiayaan agar pembangunan bangunan sekolah dapat dilaksanakan secepatnya tanpa menunggu ketersediaan anggaran dalam APBD perubahan. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan gedung sekolah yang lebih aman dan layak bagi para siswa. Dalam rapat sudah saya putuskan dananya gabungan dari KLB dan juga APBD perubahan. Rehab ini akan dimulai paling lama adalah September. Paling lama September harus segera dimulai. Untuk di tempat ini anggarannya seperti yang saya sebutkan tadi 48,1 M. Mudah-mudahan apa yang menjadi kerisauan semua termasuk saya pribadi, karena apapun pendidikan buat saya adalah prioritas untuk dibangun di Jakarta ini. Pemprov DKI Jakarta menargetkan pembangunan kembali SDN Kebayoran Lama Selatan 09 dapat segera direalisasikan dan selama proses pembangunan berlangsung, dipastikan kegiatan belajar mengajar seluruh siswa tetap berjalan. Pemprov DKI Jakarta juga berharap kehadiran gedung sekolah yang baru akan memberikan rasa aman dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi para siswa. Dari Jakarta, Leo Sibarani, TV One mengabarkan. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Kasus cekcok antara pengemudi mobil Alphard dan seorang petugas Satpam di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta yang sempat viral di media sosial kini memasuki proses pemeriksaan internal kepolisian. Dari hasil penelusuran menunjukkan bahwa pengemudi dan 2 penumpang mobil Alphard tersebut merupakan 3 anggota Polda Jawa Barat. Meski para anggota telah menyampaikan permintaan maaf kepada Satpam Victor dan kedua belah pihak sepakat berdamai. Namun petugas Bid Propam Polda Jawa Barat tetap melanjutkan proses pemeriksaan terhadap ketiganya. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rohmawan dalam keterangan menyampaikan permohonan maaf kepada Victor, Satpam yang menjadi korban intimidasi. Hendra menegaskan hasil pemeriksaan menemukan adanya dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022. Sebelumnya viral di media sosial, pengemudi mobil Alphard diduga mengintimidasi seorang satpam di kawasan Bundaran HI Jakarta setelah ditegur karena menerobos saat pejalan kaki sedang menyeberang.
Kita ke kabar lain, seorang petugas keamanan ditemukan tewas tenggelam di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat dengan tangan terborgol. Ya, tim Inafis Polres Purwakarta bekerja sama dengan tim medis masih melakukan pemeriksaan visum di kamar jenazah RSUD Bayu Asih, Purwakarta. Tim Inafis lalu membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Sartika Asih Bandung untuk diotopsi. Otopsi dilakukan sebagai tahapan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Pihak keluarga merasa ada yang janggal dari kematian korban. Korban ditemukan tewas di dalam air dengan kedua tangan terbogol ke belakang. Jasad korban ditemukan tak jauh dari pos jaga di dekat Tanggul Waduk Jatiluhur. Keluarga meminta polisi mengusut kematian anggota keluarga mereka. Ya, kita dalami bagaimana kasus ini. Kita terhubung dengan AKP Imade Purwantara, Kasat Reskrim Polres Purwakarta. Selamat pagi, Pak Kasat. Pagi. Nggak ada suara ya? Ya, Pak Kasat, bagaimana perkembangan terbaru dari kasus ini? Ya. Untuk perkembangan terbaru, kita sudah memeriksa kurang lebih hari ini 10 saksi terkait dengan kejadian meninggalnya petugas keamanan di Waduk Jatiluhur. Kemudian kita sudah melakukan beberapa penyelidikan. Kita sudah memeriksa, menganalisa beberapa CCTV yang ada di seputaran TKP. Demikian. Ya, kalau update terbaru mengenai hasil olah TKP maupun indikasi awal dari pemeriksaan otopsi terhadap jenazah korban, apa Pak Kasat? Untuk hasil sementara kita sudah mengirimkan jenazah korban ke Rumah Sakit Sartika Asih. Mungkin untuk hasil kesimpulan sementara korban sebelum meninggal di dalam air, sebelumnya ada kejadian di seputaran TKP di mana korban lebih dulu meninggal di darat. Demikian. Ya, Pak Kasat, bagaimana kondisi korban saat ditemukan? Benarkah kemudian posisi dengan tangan terborgol, dan borgol ini punya siapa sebenarnya? Baik, untuk borgol, benar bahwa korban atau jasad dengan inisial S ditemukan dalam keadaan tenggelam. Posisi ditemukan pada saat kami menggali informasi terhadap warga sekitar bahwa korban dalam keadaan terborgol. Untuk borgol sendiri, ini diduga dari milik korban. Ya, Pak Kasat, apakah juga sudah digali keterangan dari pihak keluarga maupun tempat korban bekerja terkait aktivitas atau riwayat kontak terakhir korban dengan siapa sebelum ditemukan tewas, Pak Kasat? Baik, kami sudah menggali informasi dari istri korban juga, kemudian dari Kepala Regu Satpam, yang dimana korban terakhir mengirimkan laporan via WhatsApp itu di pukul 12.56 atau kurang lebih sekitar pukul 1 pagi. Kemudian di pukul 5 yang dimana seharusnya korban ini mengirimkan laporan kepada Ketua Regu, karena tidak ada laporan, kemudian Ketua Regu tersebut menanyakan rekan korban untuk mengecek di seputaran, yang dimana dari rekan korban ini mencari korban tetapi tidak ada. Akhirnya meminta bantuan warga sekitar untuk mencari-cari korban, yang dimana pada saat pencarian korban ditemukan di dasar Waduk Jatiluhur. Ya. Oke, Pak Kasat, dikatakan sebelumnya korban sempat menegur sejumlah orang yang melakukan aksi vandalisme di sekitar waduk ini. Apakah kemudian orang-orang yang ditegur oleh korban ini sudah sempat diperiksa sebagai saksi? Baik, benar adanya tindakan mural atau coret-coret di seputaran waduk, dan itu pun kami masih dalami dari
beberapa keterangan saksi yang melakukan, kita juga sudah mengamankan beberapa orang untuk diperiksa untuk pendalaman lebih lanjut terkait dengan hal tersebut. Demikian. Baik, terima kasih Pak Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Baik. Imade Purwantara atas informasinya dan waktunya di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat kembali bertugas, Pak Made. Terima kasih, terima kasih. Kami akan kembali usai jeda dengan informasi dan dialog utama kita ini terkait dengan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran atau IRGC secara resmi menyatakan seluruh pangkalan militer Amerika Serikat, maksud kami Inggris, yang digunakan untuk melancarkan serangan terhadap wilayah Iran sebagai target yang sah. Kita akan bahas sesaat lagi. Ya, apakah ancaman Iran ini akan membuat eskalasi perang di Timur Tengah semakin meluas? Kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Selamat pagi, ada Mas Mateni Purnawirawan, Agung Sasongkojati, National Security dan Air Power Strategy. Selamat pagi, Pak Agung Syarki. Kemudian juga hadir Pak Teguh Reza Shah, Pakar Hubungan Internasional Presiden University. Selamat pagi, Pak Reza. Selamat pagi, salam dari Sehat Presiden ya, Pak, ya? University. Selamat pagi. Terima kasih. Oke, kita mau tanya nih, apa tadi yang terakhir dalam berita pengantar ini, Pak Syarki? Apakah ancaman Iran yang mengancam bahwa pangkalan militer Inggris yang digunakan untuk menyerang Iran oleh Amerika Serikat ini menjadi target yang sah dengan Iran? Kalkulasi militernya seperti apa? Apakah ancaman ini sekedar gertakan belaka atau memang sudah ada persiapan dari Iran untuk bisa menyerang pangkalan-pangkalan militer sekutu Amerika? Jadi ancaman dari Iran ini karena beberapa serangan Amerika itu berangkat langsung dari Inggris jarak jauh, pesawat-pesawat pembom take off dari sebuah pangkalan udara di Inggris sendiri yang jauh sekali. Tentu Iran tidak bisa menyerang langsung ke Inggris karena jaraknya cukup jauh ya, sekitar hampir 3.000 lebih kilometer. Untuk itu ya tentunya Iran akan menggunakan cara lain. Dengan negara yang punya kemampuan perang asimetri seperti Iran, maka dia bisa menggunakan cara-cara lain. Contohnya seperti perang di Rusia dan Ukraina, mereka bisa menggunakan rudal, drone, dan tidak harus rudal drone itu ditembakkan dari negerinya, bisa juga ditembakkan justru dari dalam Inggris. Tetapi sebetulnya jangan kita lihat dari segi apakah betul akan diserang, tapi ini adalah ancaman yang memastikan bahwa negara-negara selain Amerika agar tidak membantu Amerika, baik membantu langsung ikut menyerang atau menyediakan fasilitas dan dukungannya kepada Amerika. Ini adalah pesan yang memang harus disampaikan karena memang Inggris dari dahulu secara terus-menerus memang menjadi cikal bakal dari banyak permasalahan di Timur Tengah. Kita ketahui setelah selesai Perang Dunia Pertama, Inggris mengambil banyak daerah-daerah di Timur Tengah menjadi daerah yang diawasi tanda petik, tapi menjadi daerah koloninya yang akhirnya meskipun sudah dilepas, akhirnya menjadi banyak negara-negara kecil di Timur Tengah. Seperti di hampir seluruh negara Jazirah Arab, negara tetangga daripada Iran adalah negara-negara bentukan ataupun disusun berdasarkan bantuan dari Inggris, termasuk Arab Saudi. Suatu hal yang memang harus diakui bahwa praktis dalam mata Iran, semua negara-negara yang sekarang berhadapan dengan dia mendukung Amerika, negara-negara bikinan Inggris, termasuk juga Arab Saudi, Emirat, Qatar, Bahrain. Dan semua daripada para elitnya di sana adalah elit-elit yang tidak sah karena bukan berdasarkan pemilihan oleh rakyat tetapi adalah penunjukan oleh Inggris, dibantu oleh Inggris. Jadi pesan ini memberikan pesan kepada pemerintah Inggris dan rakyat Inggris bahwa tidak ada tempat aman bagi mereka kalau mereka masih mendukung Amerika. Memang tujuan Iran adalah menghabisi seluruh pengaruh dominasi Amerika di Timur Tengah. Untuk itu jangan sampai ada negara lain yang mulai tergerak dan memikirkan bahwa dengan membantu Amerika, mereka aman-aman saja. Oke, tapi gini, kalau kemudian ancaman ini benar-benar terwujud, Pak Agung, sasaran apa kemudian yang paling mungkin menjadi target sasaran dari Iran? Jadi negara itu kan punya militer, sebaiknya memang sasaran adalah militer. Tetapi tidak menutup kemungkinan sumber-sumber ekonomi lain. Kita ketahui bahwa Inggris memiliki banyak bisnis di Timur Tengah.
termasuk bisnis seperti di bidang minyak, di bidang gas dan lain sebagainya, dan bahkan memiliki beberapa instalasi atau peralatan untuk mendukung energi. Itu bisa jadi sasar yang sah juga. Termasuk juga tentu sah militer, karena kita tahu bahwa Inggris mempunyai pangkalan militer di Diego Garcia dan juga di beberapa pangkalan militer di negara-negara di dekat Mediterania. Nah, itu jadi sasar yang sah. Tentu bisa dengan cara langsung menggunakan serangan udara, rudal, drone, atau menggunakan cara lain, menggunakan serangan menggunakan pasukan khusus, atau menggunakan cara lain yang membuat Inggris bisa menerima bahwa inilah bayaran daripada mereka jika mereka membantu Amerika. Iya, Pak Reza, kalau memang Inggris mengizinkan pangkalan militernya digunakan Amerika Serikat untuk menyerang Iran, bagaimana posisinya terhadap hukum internasional, piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan implikasi diplomatiknya terhadap stabilitas Eropa dan Timur Tengah? Hukum internasional sudah tidak jalan. PBB dapat dikatakan tidak hanya bergerak normatif. Kalau kita perhatikan statement terakhir dari Sekjen PBB, beliau mengatakan eskalasi itu ditiadakan, kemudian kembali kepada meja perundingan, kemudian kalau semua harus hati-hati, kalau tidak akan menjadi perang regional. Dalam kondisi seperti ini, kalau kita menempatkan diri secara teori, itu namanya adalah realism total itu. Nyata. Bagi Iran, ini adalah perang eksistensial. Jadi siapapun yang langsung maupun tidak langsung mendukung Amerika Serikat, itu akan berhadapan dengan saya. Jadi, dan juga Iran tentunya sudah memiliki file lengkap. Sebagaimana beliau katakan tadi, itu negara-negara di Timur Tengah, itu kan dulunya adalah perwalian Inggris. Misalnya Saudi. Saudi kan terjadi karena negosiasi di belakang layar. Kemudian juga Irak, kemudian juga negara-negara kecil. Itu adalah pemimpin-pemimpinnya tidak terpilih secara demokratis. Pemimpinnya adalah mereka yang setuju bahwa kedepannya akses-akses perminyakan akan diberikan kepada Inggris. Jadi itulah yang terjadi, dan bagi Iran sekarang adalah Inggris harus tegas. Harus tegas dalam artian harus ngomong kepada Iran bahwa dia itu tidak akan terlibat dalam berbagai aksi untuk menyerang Iran, walaupun secara diam-diam dilakukan itu kan. Inggris dan Amerika Serikat sudah lebih dari 50 tahun satu rumah dalam NATO kan, North Atlantic Treaty Organization. Jadi tanpa mereka saling bicara pun mereka sudah tahu persis apa yang masing-masing inginkan. Dan untuk itu ya Inggris juga harusnya sadar bahwa dia berada pada posisi berbahaya. Iran kan fokus. Asal muasal masalah kami adalah serangan tanggal 28 Februari 148 hari silam kan. Itu dilakukan oleh AS dan Israel. Israel sendiri berdiri karena kesepakatan Inggris, Perancis, kemudian nantinya adalah sebabnya adalah Israel. Tentunya Iran berpikir Anda ini ingin mengulang lagi sejarah ya. Anda ini ingin untuk kesekian kalinya mendukung Israel sehingga menyebarkan potensi Israel Raya di sekitar wilayah kami. Untuk itu posisi Iran adalah mempertahankan diri. Siapapun yang terlihat menyerang akan saya hadapi. Siapapun yang mengizinkan ruang udaranya lewat untuk menyerang saya akan saya hadapi. Dan juga untuk itu ya peluru kendali Iran sudah fokus. Dia fokus balistik misal dia sudah terarah dan dia sudah sedang menunggu kalau terjadi serangan darat. Kami siap untuk itu. Dan hebatnya Iran itu adalah ini jihad fisabilillah. Kita semua umat manusia itu akan menghadapi kematian dan izinkan kami menghadapi kematian itu dengan jihad kami. Jadi ini kan hal-hal yang di luar rasional kalangan barat. Dan untuk itu saya perhatikan kalau Sekjen PBB masih bersikap lunak seperti ini, masih akomodatif, tidak tegas, ini perang berpotensi meluas menjadi perang kawasan. Ya, karena memang Iran seserius itu dan ini di luar ekspektasi negara-negara yang kemudian ikut dalam konflik ini, begitu ya Pak Reza. Kita nanti akan bertanya soal bagaimana kemudian kesiapan sistem pertahanan Amerika Serikat dan juga Inggris ini untuk mengantisipasi serangan dari Iran. Nanti dijawabnya nanti Pak Agung, Pak Reza, kita akan break dulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali usai jeda, tetap bersama kami. Siap. Anda masih bersama kami dan sebelum kita lanjutkan dialog dengan Pak Syarki dan juga Pak Reza, kita akan bergabung dulu dengan mahasiswa Indonesia di Yaman, Amirul Haq Makdum Wildani atau Mas Wildani yang
ingin menanggapi atau menceritakan terkait bagaimana serangan terbaru Arab Saudi ke fasilitas telekomunikasi Houthi di Yaman. Assalamualaikum Mas Wildan. Waalaikumsalam, Mbak Mala, Mas Ferdi. Ya, Mas Wildan, kita ingin tahu bagaimana kemudian otoritas di Yaman maupun publik di sana menanggapi serangan terbaru Arab Saudi ke fasilitas telekomunikasi Houthi yang ada di Yaman. Ya, Mbak Mala. Terima kasih waktunya. Dua hari yang lalu, lebih tepatnya, Arab Saudi telah melancarkan serangan balasan ya kepada Houthi, yaitu dengan membombardir pelabuhan di Hudaidah, yang mana menjadikan titik vital milik Houthi yang menjadi akses daripada bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Yaman bagian utara. Selain itu, dikabarkan juga bahwasanya di Pulau Kasmaran itu menjadi dampak serangan daripada Arab Saudi sehingga menimbulkan korban, yaitu 1 orang wanita. Adapun di Hudaidah hanya menyebabkan 1 orang laki-laki luka-luka. Tentu saja daripada Kementerian Luar Negeri dari yang dikuasai oleh Houthi menanggapi bahwasanya serangan yang dilakukan oleh Arab Saudi terhadap Houthi ini tidak lain hanya akan memperparah keadaan daripada kawasan. Seperti yang kita tahu bahwasanya akhir-akhir ini Amerika Serikat dan Iran saling serang menyerang. Adanya serangan balasan daripada Arab Saudi terhadap Houthi hanya akan memperparah eskalasi di kawasan. Oke, Mas Wildan, bagaimana situasi hari ini dan seberapa dekat kemudian wilayah terdampak serangan dengan posisi Anda dan juga WNI yang ada di Yaman? Untuk situasi terkini terkait kondisi di Yaman, secara mayoritas masyarakat Yaman tidak mendapatkan dampak langsung ya, karena yang menjadi sasaran daripada Arab Saudi itu hanya di daerah-daerah yang dikuasai Houthi, yaitu di San'a dan Hudaidah dan bagian Yaman Utara. Adapun kami, khususnya saya, itu banyak berada di daerah Hadramut, yaitu Yaman Selatan. Berikut juga teman-teman WNI yang lainnya daripada pelajar-pelajar Indonesia. Jadi masyarakat Yaman sendiri itu secara mayoritas, secara sebagian besar itu tidak mendapatkan dampak secara langsung. Tapi mungkin dampaknya bisa kita rasakan secara ekonomi yang mana kita tahu belum stabil sampai sekarang, dan juga kondisi-kondisi seperti sumber daya yang lainnya gitu. Adapun kondisi yang lain itu sampai saat ini alhamdulillah masih aman-aman saja. WNI itu setelah dihimbau oleh KBRI setelah sekian lama untuk berfokus pada Yaman yang bagian selatan sebagai zona hijau, dan sudah memberikan zona merah bagi Yaman sebelah utara agar tidak didatangi ataupun tidak ada WNI ataupun pelajar-pelajar Indonesia yang berani mendatangi area-area yang berbahaya atau menjadi dampak daripada eskalasi perang ini. Baik, terima kasih Mas Wildan, mahasiswa Indonesia di Yaman, atas waktunya. Sehat selalu dan semoga kondisi di sana segera kondusif ya. Kita akan lanjutkan dialog dengan Pak Syarki dan juga Pak Reza. Tadi pertanyaan gantungnya Ferdi ya? Oke, Pak Syarki, saya ingin menanyakan tadi sebelum break kita sempat bertanya bagaimana kemudian antisipasi militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan juga Inggris begitu terhadap serangan-serangan yang mungkin akan dilakukan oleh Iran. Kesiapannya seperti apa? Kita ketahui bahwa Amerika sekarang untuk senjata menyerang dan senjata bertahan sudah sangat berkurang. Bahkan ada beberapa informasi bahwa beberapa serangan yang masuk itu karena memang bagian pertahanan udara, sistem pertahanan udara itu membiarkan masuk. Sebab sudah sangat berkurang jumlah penangkisnya, sehingga akhirnya dibocorkan oleh Pentagon, beberapa perwiranya mengatakan memang sengaja dibiarkan, bukan sengaja, tidak ditangkis karena memang untuk menghemat ini. Untuk Inggris sendiri, Inggris itu di Timur Tengah itu memiliki 4 pangkalan, yaitu pertama di Akrotiri, itu adalah pangkalan angkatan udara di Siprus. Kemudian yang kedua adalah di Bahrain, ya, pangkalan angkatan laut, ya. Kemudian yang ketiga di Oman, ada tempat pelatihan, serta di Diego Garcia, tidak Timur Tengah, tetapi tidak di Asia Barat, tetapi di Lautan India. Tapi dari situlah serangan dilaksanakan.
Sedangkan pangkalan udara Fairford di Inggris sendiri itu digunakan untuk tempat take off. Nah, Inggris secara beberapa waktu yang lalu mengatakan bahwa tidak melibatkan pangkalannya di Timur Tengah, contohnya di Bahrain, di Oman, dan di Siprus untuk menyerang, tetapi membiarkan serangan dilakukan dari Diego Garcia serta dari Fairford. Nah, sekarang tergantung Iran, apakah Iran akan membalas di lokasi tempat take off-nya atau membalas di Bahrain dan Oman serta Siprus. Sudah pernah dilaksanakan dengan serangan drone ke Siprus, bisa ditangkis. Nah, jadi Iran memiliki banyak cara untuk membalas, khususnya untuk pangkalan yang di dekat, yaitu Siprus pasti sampai, Bahrain apalagi, kemudian di Oman apalagi. Atau pilihan lain dengan serangannya tidak hanya serangan kinetik menggunakan rudal dan drone, tapi menggunakan serangan cyber dan serangan lain yang menargetkan sasaran-sasaran dual use, sipil tapi bernilai militer juga, seperti pusat-pusat komunikasi atau pusat-pusat yang lain. Nah, bagaimana dengan pertahanan Inggris sendiri? Sejauh ini mereka mengandalkan pertahanan udara dari negara setempat. Namun tentunya mereka juga sama dengan Amerika, mereka menggunakan rudal Patriot yang juga terbatas. Namun sebanyakan di tempat-tempat yang disediakan di seluruh Timur Tengah disediakan oleh Amerika. Dan kita tahu bahwa rudal itu sangat berkurang. Terbukti dengan kehancuran yang terjadi pada hari ke-10, 11, 12, 13, itu banyak daripada rudal dan drone-nya Iran yang sampai ke sasaran di Timur Tengah, bahkan ke pangkalan di Jordania, menyebabkan korban yang banyak serta kehancuran yang banyak. Bahkan saya ketahui bahwa serangan terakhir pada ke-13, 2 malam yang lalu, itu menghancurkan hanggar-hanggar di Jordania yang di dalamnya dicurigai terdapat pesawat F-16 dan beberapa hal lain yang demikian parahnya sehingga Amerika memutuskan minta kepada satelit Sentinel di Eropa untuk menghentikan pengiriman gambar-gambar di situ. Kan biasanya bisa beli gambar itu, tapi sekarang tidak bisa. Tapi tentunya kita bisa dapat sumber dari China dan Rusia yang menjual juga. Dan juga diketahui bahwa saking ampuhnya drone, rudal Iran, bahkan dalam serangan pada malam ke-13 oleh Iran ke Bahrain, satu rudal Khaybar Second seharga $1 juta ditangkis dengan 8 rudal Patriot yang harganya kita tahu masing-masing rudal 4 juta. Bayangkan itu betapa borosnya dan betapa takutnya mereka akan kehancuran di bawah rudal-rudal Iran yang saat ini diketahui sangat presisi, bisa menarget apapun yang ditarget, dan tentu Iran mendapatkan informasi mengenai menit per menit, jam ke jam dari negara Rusia dan China untuk posisi mana yang bisa ditembak, mana bisa dihancurkan. Baik, itu terkait dengan pertahanan yang harus disiapkan oleh Amerika dan juga Inggris terhadap serangan Iran. Saya mau bertanya sedikit ke Pak Reza mengenai tadi laporan mahasiswa Indonesia yang ada di Yaman terkait dengan serangan terbaru Arab Saudi ke fasilitas Houthi di Yaman. Posisi Houthi yang merupakan proksi Iran, apakah ini ada kaitannya dengan geopolitik yang terjadi di perang antara Amerika dan juga Iran? Bagi Amerika Serikat dan Israel, semua proksi Iran itu harus dihabisi. Ada 3 H itu. H1 Hamas, H2 Houthi, H3 itu Hezbollah. Jadi apapun mereka lakukan itu selalu dibayangkan oleh AS dan Israel itu sebagai berpotensi mengganggu stabilitas kawasan. Karena itu harus dibinasakan, langsung maupun nggak langsung ya. Sekarang ke depannya, tadi seperti penjelasan Pak Syarki, itu kekuatan Amerika Serikat sudah sangat menurun ya. Ya cuman masalahnya Amerika Serikat kan perlu kawan. Dia punya saudara dalam NATO kan, North Atlantic Treaty Organization, namanya Inggris. Inggris sekarang lagi mikir-mikir bantu Amerika Serikat atau enggak. Kemudian bantu itu dalam kapasitas sebagai informasi saja atau bantu dalam kapasitas ikut ofensif. Inggris tentunya belajar bahwa mereka pernah bikin kesalahan di masa lalu, di mana intel mereka itu ternyata dikalahkan oleh intel Amerika Serikat. MI6 sebenarnya punya analisis soal perlu tidaknya menyerang ke Irak kan. Tapi waktu itu Tony Blair entah bagaimana demikian percaya pada Amerika Serikat sehingga berpikir Irak itu benar-benar memiliki weapons of mass destruction. Nah, tampaknya sekarang, sampai sekarang masyarakat Inggris itu masih trauma, masih banyak keluarga-keluarga dari veteran Inggris yang menyayangkan terjadinya perang
Inggris terlibat di bawah Amerika Serikat menghadapi Irak. Dan untuk sekarang tentunya Inggris juga berpikir-pikir, walaupun secara teori itu sangat mungkin. Misalnya Inggris dan Amerika Serikat itu kan secara peradaban sama itu, Judeo-Christian Roman. Kemudian mereka sudah bersaudara dalam NATO lebih dari 60 tahun. Kemudian mereka sudah terlibat dalam banyak war skenario perang itu terbiasa. Bahkan kalaupun situasi nanti memaksa harus terlibat keduanya, itu seorang panglima dari Amerika Serikat bisa punya wakil dari Inggris, kemudian komandan intelijen Inggris punya wakil dari Amerika Serikat, dan juga para perwira-perwira di lapangan sampai level prajurit yang junior, mereka bisa bergerak serentak karena bahasa operasinya sama, dan kemudian mereka juga tidak asing melihat tradisi masing-masing. Jadi ada potensi Inggris terlibat, tapi pada saat yang sama juga Inggris mikir-mikir apakah dia akan dikenang oleh sejarah sebagai negara yang pernah mendirikan Israel dan selanjutnya negara yang ingin membangun Israel Raya. Tentunya kalangan Inggris masih berpikir-pikir, dan saya juga belum melihat Perdana Menteri Inggris menghadap Raja Charles. Belum. Kalau ini sudah terjadi dan dialognya lama, kemudian kalau kita lihat sorot wajah dari Perdana Menteri Inggris datang ke istana, kemudian keluar dari istana, baru kita bisa bayangkan kira-kira seperti apa dialog tersebut. Oke, Pak Syarki, kalkulasi militer Inggris akan seperti apa dengan mengambil resiko membantu Amerika Serikat menghadapi Iran? Inggris jelas sudah menyatakan beberapa waktu yang lalu bahwa mereka tidak akan terlibat mendukung langsung, ikut terlibat dalam serangan, dan tidak akan melibatkan pangkalan-pangkalan yang berada di Timur Tengah untuk itu, termasuk yang di Siprus. Namun tentunya yang akan menjadi masalah ke depan adalah bagaimana situasi saat ini, di mana semua pihak tentu tidak ingin untuk berlanjut karena harga minyak kan menjadi sudah naik, sudah lewat $100, dan itu akan mengacaukan banyak hal. Lepas daripada ancaman Iran terhadap Inggris dan Amerika, nyatanya saat ini Amerika sudah meminta untuk berunding lagi. Betul kata Trump, saya akan siapkan 1.000 rudal. Dan sekarang setelah 11 hari, rudalnya mungkin sudah hampir habis yang 1.000 ini. Baik rudal menyerang dan rudal untuk bertahan. Dan yang sudah kita ketahui bahwa ternyata yang blink ataupun berkedip duluan itu Amerika. Karena secara ekonomi mereka terdesak, secara militer rudal untuk menyerang dan bertahan sudah mau habis atau terbatas, tidak bisa digunakan lebih karena itu hal yang lain. Dan nyatanya mereka sudah minta bantuan kepada Pakistan, Iran menolak, minta bantuan kepada Qatar untuk mengajukan, Iran menolak, dan terakhir dengan Perdana Menteri Irak, dan Iran menolak. Tentu Iran punya alasan untuk menolak karena memang tahu di kali ini tidak mau mengulangi kesalahan yang sama, bahwa digunakan nanti ceasefire ini untuk rearm lagi atau menambah kekuatan lagi atau gimana caranya untuk persiapkan diri menghadapi serangan berikutnya. Dan tentu mereka juga tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Donald Trump selama ini tidak semata-mata untuk urusan perang, tapi urusan soal harga minyak kan. Kita tahu bahwa shale oil-nya Amerika ternyata yang meskipun dia produksi 20 juta barel atau sekitar 20% minyak dunia, ternyata itu diproduksi dengan harga sangat mahal karena setiap minyak yang diproduksi Amerika itu harus diinjeksi dengan menggunakan gas ataupun menggunakan air baru keluar, dan ongkos produksinya $40-50. Sedangkan minyak dari Timur Tengah itu harga ongkos produksinya hanya $10-20. Jadi kalau harga minyak itu di bawah $70, itu nggak untung sama sekali, nggak bisa bersaing. Dan akhirnya Trump memang sengaja untuk menaikkan harga, cuman kalau lewat $100 itu akan ada masalah. Dan ini yang jadi yang masalah penting lagi, kilang-kilang minyak Amerika serta minyak cadangan Amerika ternyata semuanya adalah dari minyak berat dari Timur Tengah dan Venezuela. Minyak ringan Amerika, light sweet oil, itu justru diekspor karena kilang minyak Amerika sendiri tidak bisa menggunakan itu. Paling untuk dioplos, tapi itu pun juga sedikit. Artinya praktis Amerika sekarang butuh kembali untuk damai lagi. Kenapa? Karena ini berat bagi mereka bidang ekonomi dan militer. Mudah-mudahan segera berakhir ya, tapi kayaknya mungkin agak lama ya, dinamikanya masih terus berjalan dan akal-akalan Trump juga masih terus jalan sampai hari ini. Ternyata ada juga kepentingan di baliknya. Baik, terima kasih Pak Syarki, terima kasih Pak Reza atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kami akan kembali dengan informasi ratusan massa dari Majelis Ormas Islam atau MOI menggelar aksi bela Palestina di kawasan Patung Kuda. Saat lagi laporannya.
Ya, kita akan menuju ke Patung Kuda Jakarta Pusat. Ada rekan Margareta Novita di sana yang akan memantau bagaimana aksi bela Palestina berlangsung pagi ini. Selamat pagi, Margaret. Silakan informasi apa yang bisa disampaikan dari sana, Margareta? Ya, Ferdi, Mala, dan juga pemirsa, betul sekali bahwa hari ini dukungan demi dukungan terus-menerus disuarakan oleh masyarakat Indonesia untuk mendukung dan juga membela saudara kita yang sedang berjuang di Gaza, Palestina, di mana untuk aksi solidaritas hari ini bertajuk Gaza for Israel, Gaza untuk Israel jika kita tetap diam, dan ini diinisiasi oleh Majelis Ormas Islam dengan diikuti puluhan ribu peserta aksi dari berbagai elemen dari seluruh Indonesia. Tadi kami melihat ada dari anak-anak kecil, dari anak sekolah, pemuda hingga orang tua pun tumpah ruah di simpang Monas dan juga Patung Kuda Jakarta Pusat, di mana mereka ini hadir sejak tadi pagi pukul 6 dengan mengenakan atribut serba Palestina seperti syal, kemudian juga membawa bendera Palestina yang saat ini tengah berkibar. Tidak hanya bendera Palestina saja pemirsa, tapi juga bendera Indonesia pun turut dikibarkan di aksi bela Palestina dan aksi solidaritas ini. Pun pemirsa, di sini ada beberapa poin yang disuarakan oleh para peserta di sini. Di antaranya seruan agar Indonesia mengambil peran lebih aktif di tingkat internasional dalam penyelesaian konflik di Gaza. Kemudian juga menggaungkan kampanye They Lie to You, yang dimana ini sebagai pengingat bahwa penjajah ini berbohong kepada publik mengenai kondisi yang berada di Gaza, Palestina. Seperti yang kita ketahui, di sana sedang terjadi atau berlangsung gencatan senjata, namun genosida pun ini juga masih dilakukan oleh mereka. Dan ini juga menjadi seruan ataupun aksi nyata atas pidato Presiden Prabowo pada tanggal 23 Juli yang menegaskan kembali dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Dan saat ini memang masih bergaung, disuarakan yel-yel Free Free Palestine. Kemudian juga masih berlangsung acara aksi solidaritas ini hingga pukul 9 nanti pemirsa, dengan agenda diisi doa bersama, penggalangan dana, orasi-orasi dari tokoh masyarakat, dan ada panggung hiburan juga. Sementara itu yang bisa kami kabarkan, Ferdi dan Mala, dari Simpang Patung Kuda dan Monas. Kembali ke studio. Ya, terima kasih laporannya Margareta langsung dari Patung Kuda Jakarta Pusat, aksi bela Palestina MOI di sana ya. Selamat kembali bertugas Margareta. Kita ke kabar selanjutnya. Timnas Indonesia bertolak ke Jakarta setelah menyelesaikan pemusatan latihan di Bali. Anak asuh John Hartman kini bersiap melakoni laga perdana di Piala AFF dengan menjamu Kamboja Senin malam. Timnas Indonesia bertolak ke Jakarta Sabtu siang setelah menyelesaikan pemusatan latihan di Bali. Jelang laga perdana Piala AFF menjamu Kamboja, pelatih John Hartman berharap dukungan penuh supporter di Stadion Pekansari Cibinong, Bogor. So we hope the stadium in Bogor will be full and we can feel your energy. Every game will be difficult in its own way, and in every game we will need the Garuda fans. Rombongan Timnas Indonesia tiba di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Tangerang, Sabtu malam. Para pemain Timnas Indonesia langsung bergegas menuju bus untuk melanjutkan perjalanan menuju hotel di Jakarta. Timnas Indonesia akan memanfaatkan waktu yang tersisa untuk mematangkan taktik, memulihkan kondisi fisik pemain, serta melakukan persiapan terakhir menjelang pertandingan pembuka. Anak asuh John Hartman direncanakan menggelar latihan resmi di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor pada hari Minggu. Timnas Indonesia akan melakoni laga perdana Piala AFF 2026 menghadapi Kamboja Senin malam di tempat yang sama. Dari Bali dan Tangerang, tim TV One mengabarkan. Kabar dari ajang Piala AFF 2026 tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Namun jangan khawatir, besok kami akan kembali pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Saya Dikumala. Dan saya Ferdi Ilyas pamit. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Sampai jumpa.